Sungguh kami berserah kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber dari kehidupan ini Tuhan. Tuhan, sekalipun dunia sedang mencekam oleh karena virus yang sangat merajalela Tuhan, tetapi kami tidak mau takut akan hal itu Tuhan, karena kami hanya takut kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini terbukti Tuhan, kami berkumpul bersama, tetap melakukan ibadah walaupun hanya seisi pastori. Biarlah Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami terus layak kepada-Mu Tuhan. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan juga ketenangan dalam kami terus memuliakan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini firman-Mu dinyatakan Tuhan. Berkata kepada Kau ya Tuhan, pakailah mulut bibir hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan, agar Kau layakkan, mentahirkan, Kau kuduskan, dan memberkati kami semua. Terlebih lagi hamba-Mu sendiri diberkati di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dan kami rasa syukur di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, saudara-saudara, mohon maaf, ini mendadak sekali, saya tidak tahu, saya disuruh bawa firman dan saya tidak pakai yang ini, mohon maaf. Karena tadi saya bilang ke Mawel, bawakan firman, bingung saya. Saya cari-cari dari Kejadian sampai Wahyu apa yang mau saya bawakan. Akhirnya saya ambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat 20. Entah kenapa setelah saya cari-cari, sepertinya ada bisikan nyatakan ini. Ya, mudah-mudahan benar ini maksud Tuhan supaya kita mengerti apa yang ada di dalamnya. Yakobus pasal 5 ayat 7 di bawah judul perikop bersabar dalam penderitaan, dan di ayat 12 sampai dengan 20 di bawah judul perikop mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kita baca secara bergantian. Saya akan mulai ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran yang Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, ternyata kamu semua demi surga maupun demi bumi adalah sesuatu yang lain. Jika ya mengatakan katakan ya, jika tidak mengatakan katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pengatur jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta menghiasnya dengan minyak dan nama Tuhan.
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar tidak dengan didoakan sama dosa dosanya. Eli adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat yang berbalik, Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan dari dosa. amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini, apa yang tadi sudah kita baca, itu Tuhan mau mengingatkan bahwa inilah waktunya kita bersabar, inilah waktunya kita bertekun di dalam doa, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Terkadang hati kita mau memberontak, ya. Malah banyak juga orang bilang, bahkan hamba Tuhan sendiri bilang, kok takut sih sama COVID-19? Apakah corona itu lebih besar kuasanya daripada Tuhan? Tetap aja beribadah, kan? Ngapain kita takut? Malah kita harus semakin dekat sama Tuhan. Tetapi ini persoalannya berbeda. Berbeda bagaimana kita menyadari bahwa keadaan sekarang itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya tadi saya bilang sama orang tua saya bahwa corona ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Kenapa saya bilang tidak terlalu berbahaya? Karena untuk kita, puji Tuhan, yang imunnya bagus, yang imunnya kuat, itu kita tidak akan parah. Terbukti dari ribuan atau mungkin ratusan ribu yang sudah terinfeksi virus tersebut, lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Coba lihat, buka datanya. Lebih banyak yang sembuh. Kenapa? Karena imun manusia itu biasanya bagus, apalagi yang masih muda, yang masih bersemangat dalam hidup ini, itu imunnya bagus. Jadi yang berbahaya itu yang imunnya bagus, lalu dia tertular di luar, pulang ke rumah, ketemu orang tuanya tertular, dia yang sembuh, orang tuanya mati. Nah, itu dia yang namanya berbahaya. Apalagi orang-orang tua kita imunnya kurang bagus, dan apalagi kalau sudah ada riwayat penyakit, diabetes, terus darah tinggi, ya penyakit lainnya, apalagi penyakit yang berbahaya juga, termasuk orang tua saya ada asma. Itu pasti saya yang sembuh, orang tua saya yang meninggal nanti. Makanya kita sebenarnya tidak usah takut. Dan berbeda kita takut dengan menghindar. Artinya gini, kalau kita takut, berarti kita ada rasa ketakutan, ada rasa pengerian. Tapi ini bukannya takut, bukannya ngeri, tapi kita menghindar, kita membenahi diri. Dengan apa? Dengan kita social distancing gitu kan, menjaga jarak. Sekarang jaraknya itu 1,5 meter sampai 2 meter. Terus kita sering-sering lagi cuci tangan. Sebenarnya bagus loh cuci tangan itu. Kita kadang-kadang diri juga dengan kepercayaan sebelah kan, sebelum dia menghadap ke Tuhannya, cuci tangan, ya kan? Cuci semuanya sampai kuping-kuping dikorek, hidung dikorek dengan air yang mengalir, ya kan? Terus pakai baju yang rapi, baju yang bersih. Nah, kita kadang-kadang ibadah aja asal-asalan.
habis megang-megang apa, langsung ganti baju, masuk gereja. Nah, itu lebih parah lagi. Makanya kita harus jaga diri. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ayat ini, ayat yang ketujuh, dikatakan kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani yang sedang menantikan hasil dari hasil tanahnya sampai hujan turun. Nah, Tuhan menginstruksikan kita supaya bersabar. Itu tidak hanya bilang, sabar kamu ya. Tidak, tapi Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Dengan bagaimana caranya kita tetap melakukan hubungan dengan Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap menaikkan pujian walaupun kita sendiri. Kita terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesabaran yang benar-benar untuk menantikan agar masalah ini selesai, COVID-19 ini selesai. Dan saya yakin dari beberapa info yang saya dapatkan bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Karena sebelumnya sudah pernah ada lagi pandemi yang sebelumnya, ada flu Spanyol, ada flu babi, ada flu burung dan sebagainya, yang juga merenggut banyak jiwa. Tetapi pada akhirnya sembuh, malah dibilang flu Spanyol apa? Itu belum ketemu obatnya, belum ketemu vaksinnya, tapi sudah sembuh semua. Ajaib kan? Nah, ini pun ada maksud Tuhan di dalamnya, agar kita lebih ingat kepada Tuhan lagi, bahwa sekalipun kita bisa, sekalipun kita hebat, sekalipun kita mampu, ada lagi yang lebih berkuasa daripada kita. Oleh sebab itu kita harus ingat. Bahkan negara pertama yang kena corona ini adalah Cina. Kita lihat Cina itu adalah negara yang superpower, negara yang mungkin sekarang sudah melebihi dari adik kuasa Amerika. Dengan akunya dia bilang tidak akan ada yang bisa memgoyahkan ekonomi Cina. Presiden Cina bilang seperti itu. Tapi kenyataannya waktu kasus Wuhan kemarin sampai dia di lockdown, ditutup, itu goyang sebenarnya ekonomi Cina. Dan puji Tuhan, setelah bebas Wuhan, banyak orang yang juga sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus sudah mulai diperdengarkan dan pertobatan terjadi di sana. Dan inilah maksud Tuhan, supaya kita bersabar dan terus meneguhkan hati. Di ayat 8 dikatakan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kita dibilang lagi ayat 9, janganlah kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kita jangan dihukum, karena hakim sudah ada di ambang pintu. Oleh sebab itu kita jangan bersungut-sungut, kita jangan mempersalahkan. Wah, ini gara-gara si ini ya. Kalau saya berdebat sama orang tua saya kebetulan lagi banyak juga perdebatan sedikit kan. Wah, ini kenapa gara-gara Cina? Karena Cina itu keluar orangnya. Ya mungkin itu benar. Tapi terus mama saya bilang lagi, kayaknya siapa sih orang ini yang menyebabkan jahat sekali nih. Saya bilang nggak ada itu, nggak ada yang menyebabkan. Sekalipun kita dengar desas-desus ataupun kabar angin dibilang katanya ada kebocoran di laboratorium di Wuhan, itu belum benar itu. Jadi kita jangan juga mempersalahkan, sebab di sana pun juga korbannya banyak gitu, ya kan? Bahkan saya dengar lagi katanya ini buatan Amerika. Tapi kenyataannya Amerika sekarang belum melebihi Cina korbannya. Banyak juga yang sudah meninggal di sana. Maka adik saya kemarin posting di sana, kota New York itu sepi sekali. Madison Square Garden itu yang tadinya ramai sekali di sana, orang mudik, sekarang sepi sekali, lengang semuanya. Di Jakarta pun juga seperti itu. Di daerah Senayan itu ada pusat keramaian di sana,
sepi juga. Semuanya sudah berdampak semuanya. Kalaupun ada yang dipersalahkan, nanti kita yang salah-salah, yang sebenarnya korbannya udah di mana-mana, gitu ya kan? Seperti Itali juga. Kenapa kok Itali juga lebih banyak? Mungkin di sana dia tidak menjaga dirinya, tetap berseliwer-seliweran, tetap kumpul-kumpul, ke bar, ke warung-warung, ke kafe-kafe, akhirnya dan menganggap enteng masalah ini. Karena dia percaya karena Vatikan ada di sana, pusat keagamaan Katolik. Nanti berdoa sama Tuhan juga sembuh, Tuhan lindungi saya. Nggak bisa begitu juga. Itu namanya mencobai Tuhan. Nah, kita tetap harus menghindar dan bersabar. Dan di bawah pemerintah saat ini kita harus di dalam rumah kita bersabar. Dan itulah yang terbaik yang harus kita lakukan. Kalau kita iri, kenapa kok kita nggak boleh ke gereja? Bagaimana tetangga dengan agama sebelah? Sama juga, sholat Jumat pun nggak ada mereka. Ya kan? Istiqlal sepi, semuanya sepi. Malah ada yang di daerah mana itu baru keluar dari masjid Taman Sari, saya baca beritanya. Malah sekarang 150 orang nggak boleh keluar sampai 14 hari. Namun sayangnya ada sekitar 40-an orang yang sudah kabur. Dan itu takutnya membawa virus, menyebarkan virus. Karena sudah dapat 3 orang langsung dibawa ke Wisma Atlet, yaitu terinfeksi COVID-19. Jadi yang 200 orang ini, yang lainnya itu karantina nggak boleh keluar selama 14 hari. Namun sayangnya ada 40 orang yang kabur, akan diketahui mungkin melompat pagar atau bagaimana. Nah sisanya masih ada 150 orang dan sampai saat ini masih ditahan, dijaga. Mungkin kalau memang masih bandel juga, jadi tembak mati juga kan, daripada nanti menyebar luas. Sama seperti di Korea Utara. Korea Utara itu nggak ada kasus, karena begitu tahu kasus tembak langsung, kejam sekali memang. Tapi di Tuhan kita tidak sampai di situ. Jadi kita harus tetap bersabar di dalam pemberitaan. Kita katakan di sini memang ini adalah pemberitaan dan kita jangan sampai tertular. Ayat 10 dikatakan turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Selanjutnya sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Nah, Ayub yang sedang kita renungkan setiap pagi dikatakan di sini ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apa yang diberikan Tuhan? Kekayaan 2 kali lipat, ya kan? Semuanya dibalikan 2 kali lipat. Karena ketaatannya, ketekunannya. Nah, kita belajar dari Ayub ini bagaimana Ayub bisa taat, Ayub bisa setia, tekun. Sedangkan kalau dibilang dia tidak bersalah, sampai kemarin kan kita sedikit juga sharing kan tentang 2 kali Ayub menyatakan dirinya itu benar, ya kan? Kenapa dia benar? Emang dia benar. Ini memang orang benar. Makanya saya buat juga postingan di Facebook saya. Memang dia benar. Tidak ada yang salah. Makanya dia diuji sama Tuhan imannya atas masukan mau iblis juga kan, sampai dia bilang nanti juga dia akan menyangkalmu kalau kamu kasihan menderita penderitaan. Nah, sama seperti kita. Apakah dengan penderitaan ini kita akan menyangkal Tuhan? Harusnya kita semakin lagi percaya kemahakuasaan Tuhan, perkasanya Tuhan, kebesaran Tuhan, bahwa dan kita yakin percaya bahwa virus ini sebentar lagi akan lenyap. Amin. Sebentar lagi akan lenyap. Dan saya juga yakin Mei pertengahan paling kuat sudah lenyap. Kalau kita juga bisa menjaga diri. Kalau terus-terusan kita bergaul sana ke sini, nongkrong sana sini, ya mungkin sampai habis setengah rakyat Indonesia baru punah.
Makanya kita harus menjaga diri kita dan kita juga patuh pada anjuran pemerintah. Pemerintah nggak melarang beribadah, hanya melarang kumpul-kumpulnya ini. Ini yang membahayakan. Nah, puji Tuhan saat ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun hanya dihadiri oleh seisi pastor. Lalu yang 12, tetapi yang terutama saudara-saudara jangan kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah mengatakan ya, jika tidak, katakan tidak. Kalau ada seorang yang daripada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para ketua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Ya, kalau dulu mengoleskan minyak, sekarang juga masih tetap ada, tapi lebih realistis sekarang ya kita dibawa ke dokter. Kita kalau ada yang sakit, ada yang menderita, sadarilah. Lalu ada panas yang secara 3 hari turut-turut nggak turun-turun, panas di atas rata-rata, lebih baik melaporkan diri, bawa dirinya sendiri ke RSUD Deli Serdang. Kalau memang nanti di tes corona ya isolasi di sana daripada kita menjadi penyebar. Jadi kita harus bijaksana juga, kita harus berhikmat juga. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya akan diampuni. Ya, kita sebagai orang percaya selayaknya kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Makanya baru sekali kemarin saya lihat juga di belakang ada doa kalian semua ini, ya kan? Jam berapa itu? Jam 8 ya. Waktu itu kan kita saling mendoakan, doakan kami juga doakan kalian, semuanya kita saling mendoakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Jadi kita sekalian berdoa juga, kita mengaku dosa kita. Karena kalau kita masih belum mengaku dosa, kayaknya masih ada halangan berkat Tuhan itu. Kesembuhan, pemulihan itu juga masih ada halangan. Kalau mungkin malu untuk mengaku dosa atas sesama, nanti akan tertawakan atau jadi omongan, ya mengakulah secara pribadi dengan Tuhan. Atau kalau percaya dengan gembala di sini, ambillah waktu dengan gembala, sharing agar ada pengampunan dan ada pemulihan. Elia adalah manusia biasa yang sama dengan kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan. Waktu dia bilang hujan jangan turun, 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Waktu dia bilang hujan turun, akhirnya hujan turun. Inilah contoh orang benar, Elia. Dan jika kita hidup bergaul dengan Tuhan, jalan hidup kita juga benar, kita juga Tuhan juga akan kasih kita kemampuan seperti Elia yang bisa juga menyembuhkan orang sakit, membuat mukjizat-mukjizat, tapi jangan salah gunakan. Itu namanya karunia-karunia. Tapi dasarnya harus tetap kasih. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa kalau kita tidak punya kasih? Tuhan juga tidak akan terus memberkati kita. Apalagi kalau kita udah ada sesuatu yang menyimpang untuk kepentingan diri sendiri, egois, dan hal-hal yang memperkaya diri sendiri, itu akan tidak baik pada akhirnya. Dan ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, inilah yang ingin disampaikan, dan Tuhan juga ingin kita berbalik kepada Dia. Jadi barang siapa, jika ada yang berdosa di antara kita termasuk saya,
harus kita berbalik dari jalan kita yang sesat agar kita memperoleh kesembuhan. Dan melalui kita bersabar, melalui kita saling mendoakan, semakin kuat lagi hubungan kita akan cepat dipulihkan. Apalagi kalau seluruh bangsa Indonesia bersatu bikin satu seruan berdoa. Kemarin saya dengar juga di sosial media diserukan doa bersama ya, seluruhnya, dari yang Islam, dari yang Buddha, yang Kristen, semuanya. Kalau nggak salah tanggal 28 kemarin, jam 20, jam 8 malam itu serentak doa bersama untuk agama dan kepercayaan masing-masing untuk penanggulangan ini supaya selesai masalah corona ini. Jadi kita harus bersabar, dan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah dihimbau jangan kita melanggarnya. Kita ada kebutuhan, ada tanggal sedikit. Ya, saudara, ibadah kita kali ini sedikit berbeda. Biasanya di mana ibadah kita saat ini dilakukan di rumah masing-masing. Dan untuk sementara waktu kita tidak bisa berinteraksi fisik secara langsung karena ada aturan pembatasan jarak dari pemerintah. Ini berguna untuk mengurangi penyebaran virus corona yang sedang merebak akhir-akhir ini. Dan saya percaya pemerintah pasti dipakai Tuhan juga untuk menyelamatkan bangsa ini melewati badai pandemi ini supaya cepat selesai dengan kita menjaga diri kita. Bahkan dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia, dan juga PGLI, Persekutuan Gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili Indonesia, juga sudah menyerukan dan juga setelah mengedarkan surat resmi untuk sementara waktu mengadakan ibadah secara online ataupun di rumah masing-masing sesuai dengan aturan yang dibuat oleh gereja masing-masing. Sehubungan dengan penjelasan dari pakar virus akhir Maret atau awal April yang lalu bahwa puncak pandemi virus ini akan terjadi pada akhir April ini. Ya, sini temanya yang saya ambil adalah stop. Inilah tema renungan kita hari ini. Saudara, seringkali kita mengalami penghentian dalam hidup ini di luar rencana apabila penghentian itu begitu menyisakan. Seperti yang sekarang ini kita hadapi, minggu tidak ada rencana ibadah, lalu di rumah juga masing-masing sepertinya sangat biasanya kita rame, ya kan, bawa elnya sebenarnya pulpen, tapi sekarang hanya kita aja. Sedih nggak? Kalau saya sedih loh benar ini ya, benar. Tapi semuanya ini ada hikmah, pasti ada hikmah. Akan tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Dia punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Katakan amin. Manusia di zaman modern ini seakan tidak bisa menghentikan langkahnya. Muncul berbagai teknologi, misalnya Cina dengan penemuan spektakulernya. Ya benar, kemarin saya nonton di YouTube. Wah, Cina buat matahari buatan yang panasnya 6 kali lebih panas daripada matahari yang asli. Bayangin, matahari yang asli aja, ini bumi jaraknya berapa juta mil, berapa juta kilometer
ke matahari itu kita perlu bakar loh, perlu pakai mikroskop itu kadang-kadang kaca pembesar ditokokin sampai titiknya itu terbakar loh. Dulu saya pernah sering kalau di sandalnya kan sering bilang dulu kan, saya kasih nama pakai itu gitu. Ada nama saya di situ, terbakar dia. Tapi Cina bisa menemukan matahari buatan yang panasnya lebih panas 6 kali lipat daripada matahari yang asli. Terus cloning nanti akan ada cloning manusia, tapi sementara ini monyet dulu. Monyet itu bisa dikloning dan sudah jadi monyet cloningnya itu persis dengan monyet yang ada. Itulah Cina. Penemuannya itu sangat luar biasa dan kadang-kadang dia itu merasa melebihi Tuhan gitu. Tuhan kedua dia sudah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan kedua. Coba ya kalau kita lihat produksinya di mana-mana ya kan? Apa? Handphone Samsung aja coba buka semuanya. Onderdilnya apa? Spare part apa? Komponennya itu made in China semua. Iya. Kemarin mobil saya Avanza, made in Jepang kan, Toyota. Tapi begitu dilihat, kanvas ini made in China, remnya made in China, semuanya made in China. Mana Jepangnya sih bilang kan? Itulah China, makanya dia mau menguasai dunia. Di dalam Kejadian 11 ayat 6 dikatakan bahwa memang segala yang diusahakan oleh manusia akan terlaksana jika ada niat untuk maju. Tetapi kehidupan maju dan berhasil di dunia ini bukan tujuan Tuhan bagi kita. Tapi tujuan Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita hidup bagi Dia, mengandalkan Dia dan jadi berkat di tengah dunia ini dengan menciptakan banyak karya untuk jadi berkat. Jadi usaha dalam berkarya bukan tujuan utama, tetapi Tuhan yang terutama. Namun sangat disayangkan manusia tidak bisa kontrol diri sehingga nafsu akan dunia ini menjadi tujuan satu-satunya. Padahal kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Coba kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 1. Ada yang sudah dulu? Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, itulah. Kalau udah waktunya kemah kita itu dibongkar. Saudara, bukan saja rumah kita, bukan saja harta benda kita, diri kita sendiri itu harus dibongkar. Sadarilah, diri kita itu bukan diri kita. Nantinya setelah kita mati, setelah kita dipanggil Tuhan, tubuh ini apa artinya? Masuk ke tanah atau dibakar? Dibakar ya udah hangus. Masuk ke tanah dimakan cacing. Tubuh ini bukan milik kita loh. Coba sadari, kemah ini kalau sudah waktunya dibongkar, tetapi luar biasanya Tuhan kita menyediakan kemah yang kekal di surga. Amin. Lalu mengingat akan semua ini, maka dapat disimpulkan bahwa terkadang Allah dengan kasih-Nya yang serius terkadang menyetop langkah kita, bahkan mungkin memaksa kita menghentikan langkah sejenak. Apa maksud Tuhan dibalik semua kejadian ini? Ada 2 hal yang kita mau sharingkan di sini. Yang pertama,
supaya kita dapat membangun relasi dengan Tuhan, keluarga, aktivitas sesama masyarakat, lingkungan sekitar lebih erat lagi. Kejadian 7 ayat 13 sampai ayat 17. Kejadian 7 ayat 13 sampai dengan 17. 5 ayat. Bisa dilihat. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia pada waktu hari itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bangkai itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat dari bahtera itu, sehingga melampaui dari bumi. Ya, amin. Dalam hidup ini manusia membutuhkan Tuhan. Ingat ya, ada 5. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat adalah hubungan sosial, lalu yang kelima itu istirahat atau refleksi, rehat. Keseimbangan hidup akan terjadi bila manusia menyadari bahwa dia tidak hidup normal bila hanya berdiri atau berpijak pada satu dimensi saja. Manusia membutuhkan relasi baik dengan Tuhan, keluarga, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Peradaban manusia sekarang ini seakan menitik beratkan kepada pencapaian harta dunia ini, bagaimana menciptakan sesuatu yang besar bagi dirinya maupun bagi dunia ini. Hal ini tidak salah, namun seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa manusia harus seimbang dalam membangun kehidupan yang sempurna. Nah, waktu saat air bah datang, Nuh mengajak keluarga datang menyembah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin sebelumnya agak susah karena kesibukan masing-masing keluarga. Nah, mereka bisa mengalami hubungan yang hebat satu sama lain dalam bahtera itu karena kesibukan. Jadi tidak tegur sapa, tidak peduli, tidak ada kasih. Lihat waktu perbuatan itu karena kesibukan bahtera. Nuh hanya seorang diri dan tidak ada yang mempedulikan dia. Di dalam bahtera terbangun kepedulian dengan lingkungan sekitar. Hari-hari ini kita lihat bagaimana kita dengan tetangga-tetangga kita, bagaimana manusia mengeksploitasi alam begitu sadisnya dan sebagainya. Kerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Itu sebabnya Allah terkadang menghentikan sejenak rutinitas kita untuk membangun relasi dengan Tuhan, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Nah, penghentian yang terjadi saat ini bukanlah hukuman, tetapi cara Tuhan menunjukkan anugerahnya yang besar atas hidup kita. Dia tidak mau kita lupa bahwa kita membutuhkan Tuhan, keluarga, dan lingkungan sekitar kita untuk bisa tetap bertahan. Saya senang dengan pengakuan Nadine, waktu Nadine tentang corona. Nadine bilang katanya kita sama-sama terus ya, dan dia pusing bikin PR-nya, capek katanya. Terkadang kehadiran kita di tengah keluarga kita, sahabat kita, lingkungan kita, bahkan di hadapan Tuhan sangat ditunggu-tunggu. Di stop adalah shock terapi Tuhan untuk membuat kita paham keadaan kita. Tuhan tidak sedang bermain-main, bercanda, membiarkan wabah ini terjadi. Nah, ini adalah bentuk lain dari anugerah
siuman atau kita sadar dari keapaan kita. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan agar lebih intim lagi, bersama dengan keluarga juga yang selama ini kadang-kadang suka terabaikan. Bahkan kita juga dapat membangun suka doa, persekutuan yang lebih lagi bersama keluarga yang selama ini kita kadang-kadang hilang, terabaikan, dan kita semuanya keluarga bertobat. Tuhan mau kita membangun hubungan dengan keluarga, dengan Tuhan terutama, dan dengan kita. Ya, dari yang diuraikan ini sebenarnya ini memang cara Tuhan. Bagaimana kita diingatkan lagi untuk membangun kualitas hidup kita, intinya secara pribadi dulu dengan Tuhan, lalu bersama dengan keluarga. Kadang-kadang sangat mengenaskan ya, di HP ada Alkitab. Tadi coba berapa banyak kita dalam sehari buka Alkitab di HP kita. Coba dibanding-banding dengan kita buka Facebook kita. Banyakan mana buka Facebook atau buka Alkitab di HP? Ayo jujur. Mungkin dibandinginnya Facebook sama WA kali ya. Kalau seimbang gitu kan, banyak ya kan. Tapi kalau Alkitab, nah yang paling Indonesia lagi, terkadang kami di kamar bertiga, saya, Ibu Gembala dan Nadine, masing-masing dengan handphone. Nggak tahu, nggak ada hubungan. Itu ironis sekali. Saya sibuk sendiri dengan YouTube saya, lihat mobil, lihat handphone. Atau kalau Ibu Gembala sibuk dengan bikin statusnya atau masakannya, ya kan? Lalu Nadine dengan mainannya dia sendiri. Sama-sama kita nggak saling ngomong. Bahkan bisa sejam, setengah jam. Lalu kadang-kadang yang suka sadar itu sengaja dia lepas. Kenapa sih pada main handphone aja? Iya loh, tersentuh juga saya. Nah itu cara Tuhan. Malah kita yang sebelumnya sibuk terus keluar. Kalau nggak ada corona ini, kita sibuk terus keluar. Apalagi kayak soalnya kan, Medan terus. Jangan takut ya, Medan. Karena di sini dia. Nah ini cara Tuhan. Ada itu suka doa, itu renungan pagi, itu ibadah juga sekarang. Ini cara Tuhan. Jadi Tuhan mau kita reaksi. Jadi bagaimana kita juga bayangin kalau kita ada di Bakramu waktu itu ya kan? Coba kita, misalnya kita sebagai anak-anakmu lah, itu coba 40 hari loh di dalam Bakra itu, dengan kita nggak tahu hidup atau mati, terombang ambing di air bah itu. Tapi begitu kan, pada waktunya akan selesai juga kan? Sama seperti corona ini, pada waktunya akan selesai juga. Tapi mudah-mudahan selama corona ini kita sudah membangun diri, itu akan menjadi habit bagi kita, jadi kebiasaan bagi kita untuk kita lebih mengutamakan Tuhan. Jadi yang tadinya kalau saya pergi, langsung pergi lagi begitu aja, nanti setelah selesai ini, sekalipun corona sudah selesai, sebelum pergi kita berdoa dulu, sebelum pergi kita pamit dulu, ya kan? Itu lebih indah, itu lebih enak. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul juga, kalau udah pada megang handphone semua, termasuk nenek juga megang handphone, sibuk dengan YouTube-nya. Nanti setelah ini ada satu dua yang menyadarkan, kita duduk lagi satu lagu aja, lalu buka lagi satu ayat aja, sharing sebentar yuk. Itu kan lebih indah. Itu yang disebut dengan habit. Akhirnya terbangun habit yang baik, habit yang tidak seperti biasanya. Yang biasanya kue-kuean, dulu buah-buah gitu kan, urusanmu lah, urusanku sendiri lah. Nanti nggak ada lagi seperti itu. Dan luar biasa sekali, dengan tetangga juga kita jadi lebih dekat. Dan tadi kita pernah lihat tetangga di situ di rumahnya pergi terus. Pas corona ini ada terus. Waktu itu lagi yang lihatnya. Itulah ya kan. Terus
menjadi kebiasaan yang baik. Itu yang kita harapkan. Lalu yang kedua, mengingatkan dan menghentikan kesombongan manusia. Kejadian 11 ayat 3 sampai dengan 7. Jadi yang pertama apa? Supaya kita dapat membangun relasi dengan Tuhan, keluarga, aktivitas sesama masyarakat, lingkungan sekitar lebih dekat lagi. Lalu yang kedua, mengingatkan dan menghentikan kesombongan manusia. Kejadian 11 ayat 3 sampai dengan 7. Mungkin Pak Berkat suaranya. Kejadian 11 ayat 3 sampai 7. Mendengar bunyi firman Tuhan, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu-bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita semua kota dengan semua menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mencoba di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya, ini berbicara tentang menara Babel, ya kan? Dimana menara Babel ini mau dibuat sampai setinggi langit, dikatakan. Peristiwa ini terjadi setelah peristiwa air bah yang harusnya cukup menjadi pelajaran bahwa tidak ada kekuasaan terbesar, tertinggi selain daripada Tuhan. Tapi dengan pongahnya mereka mengklaim untuk menciptakan gedung yang puncaknya sampai ke langit dan supaya mereka mendapat nama. Ini adalah kesombongan yang akhirnya membuat Allah menggagalkan usaha mereka dengan menghadirkan kekacauan di negeri itu. Kesombongan adalah awal kejatuhan kita. Tuhan bukan tidak mau memberkati kita, tapi Dia mau supaya di dalam segala hal kita memahami bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Nah, virus corona ini terjadi berawal dari Cina. Kita tahu tadi yang saya sudah katakan, Cina itu adalah menyebut dirinya Tuhan kedua. Nah, Cina ini menjadi negara yang begitu kuat, banyak teknologi, mereka dapat menciptakan, dan saat ini Cina seperti tidak dapat tertandingi. Dan ini persis seperti yang terjadi pada peristiwa Babel pada ayat yang ke-6. Allah menggagalkan usaha mereka dengan menghentikan semua aktivitas supaya mereka sadar bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Tuhan. Saya percaya bahwa wabah yang terjadi saat ini akan membawa bangsa Cina kepada Tuhan Yesus. Akan terjadi pertobatan massal di sana. Mereka akan melihat bahwa sehebat-hebatnya mereka ternyata rapuh juga tanpa Tuhan. Ya, kalau kita lihat tadi kan Cina menciptakan cloning monyet, matahari buatan. Satu lagi, Cina buat lift sampai ke bulan. Ya, ini lagi dikerjakan. Mau sampai ke bulan. Ada biayanya. Berapa puluh juta atau berapa ratus juta sekali naik sana. Untuk naik turun. Berapa sana, kemudian turun lagi. Itu berapa ratus juta biayanya. Itu lift sampai ke bulan. Nggak tahu terus sampai mana pengerjaannya. Nggak tahu setengahnya atau baru seperempatnya. Jadi inilah mungkin terjadi. Ini kan bagaimana peringatan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat melebihi daripada Tuhan. Jadi saudara, apapun yang bisa engkau perbuat hari ini sehingga engkau merasa tanpa Tuhan pun kita bisa, ingat suatu saat akan datang kejutan dari Tuhan yang akan membuat kita sadar. Tapi doa saya adalah
jangan terjadi dulu kejutan Tuhan baru kita sadar. Jangan udah pada kejadian baru kita sadar, ya kan? Akhirnya belum kita sadar kita sudah dipanggil Tuhan, itu namanya terlambat. Dan terakalah bagian kita. Banyak orang kan yang bilang kan, nanti kalau saya pertama ya, pernah juga gitu ya. Nanti kalau saya usia sekian, saya bertobat. Nanti kalau tahun baru tahun sekian, saya baru mau bertobat. Iya kalau sampai saya tahun baru sekian. Kalau enggak, udah mati duluan, belum bertobat tahun saya. Nah itulah kita diingatkan di situ supaya kita benar-benar sadar. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, ambillah dia dalam segala lakumu dan tunduklah kepada Allah. Jangan anggap enteng segala peringatan Tuhan. Wabah yang saat ini terjadi mungkin hanya sebagian kecil dari kejutan yang Allah izinkan. Mungkin akan ada lagi kejutan yang lebih dahsyat. Kita tidak tahu. Sebab itu selagi masih ada kesempatan hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapannya, jangan berbuat dosa lagi, dan pikir Allah akan membiarkan kita terus dengan aman dengan kejahatan dan kesombongan yang kita perbuat. Saya dengar lagi di Cina ada lagi virus baru, ya kan? Dari tikus ya, apa namanya? Antivirus. Dari tikus. Ya kalau sampai manusia terkena itu masuk ke dalam tubuh manusia, mau dari mata, mau dari mulut, mau dari hidung, dalam waktu 3 hari mati. Ini ada tanda-tandanya. Begitu itu masuk 3 hari mati. Tapi puji Tuhan katanya itu tidak menular sesama manusia. Makanya setelah kena 3 hari mati. Itulah dari tikus. Dan kita nggak tahu, inilah mungkin kemuliaan Tuhan yang Tuhan menyatakan kepada Cina. Corona baru saja selesai di Cina dan sekarang masih merambah di seluruh dunia, tapi Cina udah ada lagi virus baru. Mudah-mudahan itu nggak sampai masuk ke Indonesia, karena Indonesia banyak tikus juga kan, dari juga kita. Mudah-mudahan nggak sampai, ya kan? Masuk dapur kita lagi virus yang masih kita lagi. Ya itulah yang mau saya bagikan. Tuhan mengingatkan kita melalui peristiwa ini, melalui ini sepertinya kayak masa sunyi ya, masa sunyi 300 tahun ya, apa 500 tahun gitu, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah, setelah selesai ini kemudian Tuhan menyatakan, amin. Di seluruh bangsa-bangsa, terutama di Cina yang sebelumnya beribadahnya susah sekali, ya kan? Sampai dia masuk ke dalam gorong-gorong hanya untuk membuka Alkitab saja, kitab suci. Itu sampai masuk ke gorong-gorong yang banyak kotoran manusia, di situ dia beribadah. Karena kalau sampai kedengaran keluar sama partai komunisnya itu langsung dipenjarakan, dipukuli, bahkan dibunuh. Coba. Mudah-mudahan dengan ini dan saya puji Tuhan kemarin lihat postingan dari siapa itu, ada bulannya atau Bu Asmida itu, bahwa Wuhan banyak yang bersujud-syukur sama dan menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, semoga kita juga segera selesai dan juga banyak juga dari warga negara Indonesia yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang terbatas untuk berkata-kata. Tuhan, terima kasih atas firman ini Tuhan yang kembali diingatkan untuk bersabar dalam penderitaan dan terus mengandalkan Engkau. Kami juga diminta untuk membangun berdoa bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, terus berharap, terus bersabar, terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekalipun keadaan seperti ini Tuhan, kami terus mau bersyukur. Kami percaya bahwa ada maksud baik Engkau di dalamnya Tuhan. Dan biarlah ini sungguh terbukti pada saatnya nanti. Waktu mulah yang akan menjadikan semua baik Tuhan. Kami akan bersuka menyaksikan bahwa banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang mengaku
memanggil nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Bahkan sekalipun mereka yang saat ini tidak mengakui Engkau sebagai Tuhan, pada saatnya nanti mereka akan mengakui dan menyebut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui peristiwa ini juga Tuhan, kami rindu Cina dipertobatkan Tuhan, dan akan membawa kemuliaan bagi banyak bangsa agar di seluruh dunia ini Tuhan. Kami juga akan bersabar menanti waktu-Mu Tuhan, menyatakan pemulihan, keselamatan, dan juga kesembuhan menjadi bagian dari kami. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang bersama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya.